Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA 6 Negeri Kota Tangerang, kelas 11 MIPA 1, kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Perang Diponegoro di Bali dan di Banjar. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya Clara Sandra. Saya Aldia Zahra. Nama saya Azili Raka Pratama. Perkenalkan, nama saya Jeneta Sumeriadi. Saya Muhammad Reza Putra. Nama saya Septi Maharani. Perang Diponegoro adalah perang yang terjadi selama 5 tahun antara tahun 1825 sampai 1830. Perang ini disebut juga Perang Jawa. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Awal mula terjadinya Perang Diponegoro adalah karena Belanda memasang patok di tanah milik Pangeran Diponegoro di desa Tegal Rejo. Pada saat melawan Belanda, Pangeran Diponegoro menggunakan strategi perang gerilya dan memusatkan pertahanannya di Goa Selarong. Belanda yang mulai kewalahan menghadapi peperangan mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu. Pada tahun 1827, Belanda menggunakan strategi benteng. Strategi yang digunakan oleh Belanda berhasil menangkap Kiai Maja, kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima Utama Sentot Ali Basya menyerahkan diri kepada Belanda. Pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal De Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana Pangeran Diponegoro menyatakan bahwa ia menyerahkan diri dengan syarat sisa pasukannya dilepaskan. Lalu Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan di Manado, kemudian dipindahkan di Makassar hingga wafatnya pada 8 Januari 1855. Perang pun dilanjutkan oleh putranya yaitu Pangeran Junet, Ki Sudewo, Diponingrat dan Diponegoro Anom. Namun sayangnya usaha yang dilakukan putranya bernasib tragis. Diponingrat dan Diponegoro Anom dibuang ke Ambon dan Ki Sudewo dan Pangeran Junet terbunuh saat peperangan berakhirlah Perang Diponegoro. Awalnya Pangeran Diponegoro memperoleh keberhasilan dalam perang ini, namun perlahan Belanda berhasil membalik keadaan. Belanda mendatangkan pasukan kolonial Hindia Belanda dari pulau lain dan dari Belanda sendiri. Penyebab perang ini adalah: yang pertama, pengaruh Belanda di Kesultanan Yogyakarta; yang kedua, perampasan tanah milik bangsawan termasuk milik Pangeran Diponegoro oleh Belanda; yang ketiga, pembangunan jalan oleh Belanda di tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro; dan yang keempat, paksaan pada penduduk Jawa untuk menanam tanaman untuk diekspor oleh Belanda. Belanda kemudian menekan pasukan Diponegoro dengan sistem benteng atau yang biasa disebut benteng stelsel yang membatasi gerakan pasukan Diponegoro. Kemudian satu persatu pendukung Pangeran Diponegoro tertangkap atau menyerah, seperti Kiai Mojo pada tahun 1828 dan Pangeran Mangkubumi serta Sentot Ali Basya pada tahun 1829. Karena terdesak, Pangeran Diponegoro setuju untuk berunding dengan Belanda pada tahun 1830. Tetapi oleh Belanda, Pangeran Diponegoro dikhianati dan ditawan, lalu dibuang ke Pulau Sulawesi. Perang Bali. Pada abad ke-20, pada saat Indonesia sudah merdeka, ternyata masyarakat dunia lebih mengenal nama Bali daripada nama Indonesia. Bali dikenal sebagai Pulau Dewata dan menjadi tujuan wisata nomor 1 di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah nasional Indonesia sampai abad ke-19, Bali belum banyak menarik perhatian orang-orang barat untuk menanamkan pengaruhnya. Kapal-kapal orang barat mungkin hanya singgah dan sekedar berdagang. Pada tahun 1830-an, pemerintahan Hindia Belanda inilah yang kemudian menyulut api perlawanan rakyat Bali kepada Belanda yang terkenal dengan sebutan Perang Puputan. Perang Puputan di Bali. Pada abad ke-19, di Bali sudah berkembang kerajaan-kerajaan yang berdaulat, misalnya Kerajaan Buleleng, Karangasem, Gianyar, Bandung, Jembrana, Tabanan, Menguri, dan Bangli. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Diabdella, pemerintahan kolonial mulai menjalani kontak dengan kerajaan di Bali. Kontak tersebut tidak sekedar urusan dagang, tetapi juga menyangkut sewa-menyewa orang-orang Bali untuk dijadikan tentara pemerintah Hindia Belanda. Dalam perkembangannya, pemerintahan Hindia Belanda ingin menanamkan pengaruh dan berkuasa di Bali. Oleh karena itu, Belanda mengirim 2 utusan dengan misi masing-masing. Pertama, G.A. Grenpe Moliere untuk misi ekonomi. Kedua, Huskus Koopman mengemban misi politik. Misi ekonomi berjalan lancar, tetapi misi politik menghadapi berbagai kendala.
Puskus Kopman terus berusaha mendekati raja-raja di Bali agar bersedia mengakui keberadaan dan kekuasaan Belanda. Perjanjian atau kontrak politik antara raja-raja di Bali dengan Belanda. Yang pertama ada Raja Badung 28 November 1842 dan yang kedua Raja Karangasem 1 Mei 1843, yang ketiga Raja Buleleng 8 Mei 1843 dan yang keempat Raja Kelungkung 24 Mei 1843 dan terakhir ada Raja Tabanan 22 Juni 1842. Belanda meminta hukum tawan karang di Bali dihapuskan karena kelihayan atau bujukan Belanda. Raja-raja di Bali dapat menerima perjanjian untuk meratifikasi penghapusan hukum tawan karang. Pada tahun 1844, penduduk melakukan perampasan atau isi 2 kapal Belanda yang terdampar di Pulau Sangsit atau Buleleng dan Jembrana waktu daerah Buleleng. Tawan karang merupakan salah satu hukum tradisi atau adat yang berlaku di Bali pada masa lalu. Hukum ini memperbolehkan seorang raja atau masyarakat pesisir menyita kapal yang terdampar di wilayah mereka beserta muatan yang menjadikan penumpangnya sebagai budak atau kadang-kadang dibunuh. Belanda memaksa Raja Buleleng Gusti Ngurah Made Karangsem agar melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Belanda juga menuntut agar Buleleng membayar ganti rugi atas kapal Belanda yang dirampas penduduk. Raja Gusti Ngurah dengan tegas menolak tuntutan Belanda tersebut. Bahkan Gusti Ketut Jelatik sudah melakukan latihan dan menghimpun kekuatan untuk melawan sewenang-wenangan Belanda. Dengan demikian perang tidak dapat dihindarkan. Patih Ketut Jelatik terus mempersiapkan prajurit Buleleng dan memperkuat pos-pos pertahanan. Dalam pertempuran ini, Raja Buleleng mendapat dukungan dari Kerajaan Karangsem dan Kelungkung. Pada tanggal 27 Juni 1846 telah datang pasukan Belanda berkekuatan 1.700 orang pasukan darat yang berlangsung menyerbu kampung-kampung di tepi pantai. Pertempuran sengit terjadi antara pejuang dari Buleleng yang dibantu oleh para pejuang Karangsem dan Kelungkung melawan Belanda. Selama 2 hari, para pemimpin, prajurit, dan rakyat Buleleng bertempur mati-matian. Benteng pertahanan Buleleng jebol dan ibu kota Sarang Raja dikuasai Belanda dan Patih Ketut Jelatik beserta pasukannya terpaksa mundur sampai ke desa Jagaraga. Perjanjian ditandatangani pada tanggal 06 Juli 1846 yang berisi, dalam waktu 3 bulan Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng Buleleng yang pernah digunakan dan tidak boleh dibangun benteng baru. Raja Buleleng harus membayar ganti rugi dan biaya perang yang telah dikeluarkan Belanda sejumlah 75.000 gulden dan harus menyerahkan 1 Gusti Ketut Jelatik pada Belanda. Belanda diizinkan menempatkan pasukannya di Buleleng. Raja dan para pejuang berpura-pura menerima isi perjanjian itu. Namun di balik itu Raja dan Patih Ketut Jelatik memperkuat pasukannya. Di Jagaraga dibangun benteng pertahanan yang kuat bagaikan gelar Supit Urang. Rakyat juga sengaja tetap mempertahankan ujung tawan karang pada tahun 1847. Kapal asing yang terdampar di pantai Kusumba, Kelungkung tetap dirampas oleh kerajaan. Raja-raja di Bali tidak menghiraukan ultimatum Belanda, justru mereka mempersiapkan untuk melawan kekejaman Belanda. Belanda mengetahui bahwa Raja Buleleng membangkang dan Patih Ketut Jelatik terus memperkuat pasukannya. Tanggal 8 Juni serangan Belanda terhadap benteng Jagaraga dimulai. 5 orang ofsil dari 74 serdadu dapat ditewaskan dan 98 serdadu Belanda luka-luka. Supit Urang adalah gelar perang dengan gerakan yang melebar, menutup semua celah yang ada sehingga tidak ada seorang pun di pihak lawan yang bisa meloloskan diri. Pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur. Kekalahan Belanda membuat Belanda mempersiapkan pasukan yang lebih kuat untuk melakukan pembalasan, yakni pada 16 April sore semua kekuatan Jagaraga dilumpuhkan oleh Belanda. Keruntuhan benteng Jagaraga menjadi pertanda lenyapnya kedaulatan rakyat Buleleng. Maka jatuhlah kerajaan Buleleng ke tangan Belanda, namun Belanda tidak mudah untuk menguasai Pulau Bali. C. Perang Banjar.
Di Kalimantan Selatan pernah berkembang kerajaan Banjar atau Banjarmasin. Wilayah Kesultanan Banjarmasin ini pada abad ke-19 meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sekarang. Berpusat di Martapura, sultan ini memiliki posisi yang strategis dalam perdagangan dunia loh, karena adanya hasil-hasil seperti emas dan intan, lada, rotan, dan damar. Hasil ini termasuk produk yang diminati oleh orang-orang barat. Karena kondisi inilah yang membuat Belanda berambisi menguasai Banjarmasin. Setelah melalui bujuk rayu serta tekanan-tekanan, maka pada tahun 1817 terjadi perjanjian antara Sultan Banjar dengan pemerintah Hindia Belanda. Dalam perjanjian ini, Sultan Sulaiman harus menyerahkan sebagian besar wilayah Banjar kepada Belanda seperti daerah Dayak, Sintang, Bakumpai, Tanah Laut, Mendawai, Kota Waringin, Lawai, Jalai, Pigatan, Pasir Kutai, dan Beran. Karena inilah wilayah kekuasaan Kesultanan Banjarmasin semakin sempit, sementara Belanda semakin bertambah kekuasaannya. Tanggal 4 Mei 1826 antara Sultan Adam Al-Wasi dengan Belanda ditetapkan bahwa kekuasaan Kesultanan Banjar hanya daerah hulu sungai, Martapura, dan Banjarmasin. Wilayah yang semakin sempit itu telah membawa problem dalam kehidupan sosial ekonomi. Penghasilan para penguasa kerajaan menjadi semakin kecil. Sementara dengan masuknya pola hidup barat, kebutuhan hidup para penguasa meningkat. Oleh karena itu, beban hidup mereka semakin sulit. Untuk mengatasi kesulitan ini, maka mereka menaikkan pajak. Dengan demikianlah, rakyat menjadi sasaran eksploitasi oleh pemerintah kolonial maupun para pejabat kerajaan. Rakyat juga diperintahkan untuk melakukan kerja wajib. Konflik yang dipicu oleh intervensi Belanda bermula pada saat putra mahkota Abdul Rahman meninggal secara mendadak pada tahun 1852. Sementara Sultan Adam memiliki 3 putra sebagai kandidat pengganti sultan, yakni Pangeran Hidayatullah atau Pangeran Hidayat, Pangeran Tamjidillah, dan Prabu Anom. Pada tahun 1857, Sultan Adam meninggal. Karena itu, Residen E.F. Graaf von Bentijn Tecklenburg mewakili Belanda mengangkat Tamjidillah sebagai sultan dan Pangeran Hidayatullah diangkat sebagai mangkubumi. Pengangkatan Tamjidillah ini menimbulkan banyak protes dan rasa kecewa dari berbagai pihak. Karena Tamjidillah memiliki perangai yang kurang baik, senang minum minuman keras seperti orang Belanda, dia juga menghapus hak-hak istimewa para saudara-saudaranya, termasuk menganggap tidak ada surat wasiat dari Sultan Adam kepada Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah yang diangkat sebagai mangkubumi ternyata selalu disisihkan dalam berbagai urusan. Akibatnya, ketegangan di istana semakin tajam, membuat kondisi kerajaan menjadi tidak kondusif. Dalam suasana yang penuh ketegangan itu, ditambah terjadi gerakan di pedalaman yang dipelopori oleh Aling, yang dikenal sebagai Penembahan Muning, dan mengatakan bahwa dalam semedinya, dia mendapatkan firasat bahwa Kesultanan Banjar harus dikembalikan pada Pangeran Antasari yang menjadi sepupu Pangeran Hidayatullah. Pangeran Antasari pun ikut dalam pergerakan Aling ini. Pusat gerakan Aling ini dinamakan Tambai Mekah atau Serambi Mekah yang terletak di tepian Sungai Muning. Pangeran Antasari juga mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti Sultan Pasir dan Tumenggung Surapati, pimpinan seorang orang Dayak. Pada tanggal 28 April 1859, orang-orang murni yang dipimpin oleh Penambahan Alim dan putranya Sultan Kuning menyerbu kawasan tambang batubara di Pengaron. Sekalipun gagal menduduki benteng di Pengaron, tetapi para pejuang Muning berhasil membakar kawasan tambang batubara dan pemukiman orang-orang Belanda di sekitar Pengaron. Keadaan pemerintah Kesultanan Banjar semakin kacau. Sultan Tamjidillah yang memang tidak disenangi oleh rakyat itu juga tidak bisa berbuat banyak. Oleh karena itu, Kansidila dinilai oleh Belanda yang tidak mampu merintah yang diminta untuk turun tahta. Akhirnya pada tanggal 25 Juni 1859, secara resmi Tamjidillah mengundurkan diri dan mengembalikan regalia Banjar kepada Belanda. Contoh di samping adalah gambar dari tambang batubara di Pengaron. Kesultanan Banjar berada di bawah kendali Belanda. Belanda sebenarnya berusaha membujuk Pangeran Hidayatullah untuk bergabung dengan Belanda yang akan dijadikan Sultan Banjar. Tetapi melihat kelicikan Belanda, Pangeran Hidayatullah menilai bujukan itu merupakan tipu daya Belanda.
oleh karena memilih bersama rakyat untuk melancarkan perlawanan terhadap Belanda, pasukan Antasari sudah bergerak menyerbu pos-pos Belanda di Martapura dan mendapat dukungan dari para ulama dan punggawa kerajaan yang sudah muak dengan kelicikan dan kekejaman Belanda. Bulan Agustus 1859, Antasari bersama pasukan Haji Buyasin, Kiai Langlang, Kiai Demang Lehman berhasil menyerang benteng Belanda di Tabanio. Memasuki bulan Agustus tahun 1859, pertempuran rakyat Banjar terjadi di 3 lokasi. Berikut adalah contoh gambar dari benteng Tabanio, Banua Lima, dan Sungai Barito. Pertempuran di sekitar Banua Lima dipimpin oleh Tamanggung Jalil, dan di sekitar Martapura dan Tanah Laut dipimpin oleh Demang Lehman. Lalu pertempuran di sepanjang Sungai Barito dikomandani oleh Pangeran Antasari. Pertempuran sengit terjadi dan banyak membawa korban 9 orang serdadu Belanda. Belanda kemudian meningkatkan jumlah pasukannya dan benteng Tabanio berhasil dikepung oleh Belanda. Kemudian memusatkan kekuatannya di benteng pertahanan di Gunung Lawak, Tanah Laut. Benteng ini juga diserbu oleh Belanda. Kekalahan Demang Lehman di benteng Gunung Rawa tidak memutuskan semua semangat juang melawan Belanda, sebab mereka yakin perang ini merupakan perang sabil. Pada bulan September, Demang Lehman dan para pemimpin lain seperti Tamanggung Jalan Pangeran Muhammad Aminullah meninggalkan medan pertempuran dan menuju Kandangan untuk mengadakan perundingan dengan tokoh-tokoh pejuang yang lain. Berikut gambar di samping adalah contoh dari perang sabil. Perang sabil berasal dari kalimat jihad fisabilillah, adalah sebutan untuk peperangan melawan musuh yang dianggap memusuhi Islam, atau bisa disebut juga perang di jalan Allah. Dan intinya, mereka membuat kesepakatan yang menolak tawaran berunding dengan Belanda dengan merumuskan berbagai siasat perlawanan sebagai berikut. 1. Pemusatan kekuatan perlawanan di daerah Amungtai. 2. Membuat dan memperkuat pertahanan di Tanah Laut, Martapura, Rantau, dan Kandangan. 3. Pangeran Antasari memperkuat pertahanan di Dusun Atas. Dan 4. Mengusahakan tambahan senjata dan mengangkat sumpah untuk berjuang mengusir penjajah Belanda dari bumi Banjar. Tanpa kompromi Haram Manyarah Wajah sampai Kaputing. Para pejuang tidak akan menyerah sampai titik darah penghabisan. Haram Manyarah Wajah sampai Kaputing melambangkan salah satu papadahan atau pesan Pangeran Antasari, yaitu Sultan Banjar. Artinya adalah berusaha sampai akhir, tidak boleh menyerah, tidak mudah putus asa. Setelah pertemuan itu, perlawanan terus berkobar di berbagai tempat. Belanda juga terus memperkuat pasukan dan membangun benteng-benteng pertahanan seperti di Tapin, memperkuat benteng Nunggu Taylor, serta benteng Amawang di Kandangan. Demang Lehman berusaha menyerang benteng Amawang tersebut tetapi gagal. Setelah itu, Demang Lehman dan pasukannya mundur menuju daerah Barabai untuk memperkuat pertahanan pasukan. Pangeran Hidayatullah menghadapi pasukan gabungan itu. Belanda di bawah G.M. Herstik mengerahkan semua kekuatan pasukan yang ada, pasukan infanteri dari batalion 798 semua dikerahkan ditambah 100 orang petugas membawa perlengkapan perang dan makanan. Dengan seruan Allahu Akbar, pasukan Hidayatullah dan Demang Lehman menyerbu menghadapi kekuatan tentara Belanda. Tetapi kekuatan tidak seimbang, pasukan Belanda lebih unggul dari jumlah pasukan maupun senjata. Maka Hidayatullah dan Demang Lehman menarik mundur pasukannya, kemudian membangun pertahanan di Gunung Madang. Belanda dikerahkan untuk segera menangkap Pangeran Hidayatullah. Pertahanan di Gunung Madang pun jebol. Pangeran Hidayatullah dengan sisa pasukannya kemudian berjuang berpindah-pindah, bergelirila dari tempat satu ke tempat yang lain, dari hutan yang satu ke hutan yang lain. Pada tanggal 28 Februari 1862, Hidayatullah berhasil ditangkap bersama anggota keluarga yang ikut bergerilya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.